Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat, semangat, dan siap belajar matematika. Nah, kali ini kalian akan ditemani oleh saya dan rekan saya yang bernama Muhammad Rijal dan rekan saya yang bernama Adeni dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, jurusan PGSD. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar pecahan. Materi ini sangat penting ya, karena pecahan itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum belajar jangan lupa siapkan buku tulis, pensil, dan serta penghapus ya. Nah, Assalamualaikum. Nah, sebelum kita lanjut, anak-anak, apakah kalian pernah membagi pizza atau makanan apapun, kue yang dipotong sama besar? Terus jika kita mengambil satu potong, menurut kalian bagian itu disebut apa? Nah, satu potong dari 4 bagian sama besar disebut 1/4 atau 1/4 biasanya. Itulah yang disebut pecahan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian pecahan, menentukan pembilang dan penyebut, serta menuliskan pecahan dari gambar. Terus ada juga untuk menghubungkan pecahan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Yuk, kali ini kita belajar ya dengan tujuan menjelaskan pengertian pecahan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yaitu menentukan pembilang dan penyebut dalam sebuah pecahan, lalu membandingkan dan menyederhanakan pecahan dengan tepat. Berikutnya yaitu apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan. Contohnya di sini ada pizza yang dibagi menjadi bagian 8. Lalu dari 8 itu diambil 3. Maka yang 3 yang diambil itu dijadikan bagian atas atau pembilang. Lalu 8 itu dijadikan penyebut karena bagian dari seluruhnya. Jadi ditulis 3/8. Oke, next. Nah, bagian-bagian pecahan itu terdiri dari 2. Contohnya di sini ada pecahan 5/7 yang dibaca 5/7, lalu ada pembilang angka di garis atas per itu yaitu 5 disebutnya pembilang. Lalu angka 7 yang di bawah garis itu disebutnya penyebut ya. Berikutnya juga contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Di sini ada pizza yang dibagi menjadi 8 bagian ya, seperti yang contohnya yang barusan, 3 sama dengan 3/8. Terus ada juga coklat yang dibagi menjadi 4 lalu yang dimakan 1. Ya, karena empatnya bagian yang utuhnya, yang asalnya 4 itu dijadikan penyebut, lalu yang 1 yang dimakan itu dijadikan pembilang, atau sebaliknya, yang 1 itu dijadikan pembilang, yang 4-nya dijadikan penyebut. Terus berikutnya ada contoh apel dibagi 2 bagian, dimakan 1, jadi sisanya 1/2. Berikutnya ada kue yang dibagi 6 bagian, yang dimakan 2. Dari 6 tersebut itu dimakan 2 dari keseluruhan 6, maka jadi 2/6. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis pecahan, diantaranya yaitu pecahan biasa seperti yang tadi dicontohkan di awal, ada 3/5, 7/9, 2/3. Lalu ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bilangan bulat, lalu ada pembilang, ada juga penyebut. Contohnya di sini ada 21/4, lalu ada 5 2/3, lalu ada 1 3/8. Nah, berikutnya juga ada pecahan yang berjenis desimal, yaitu ada 0, sama dengan 1/2. Dan juga ada 0,75 dari 3/4. Nah, berikutnya dengan lambang persen seperti ini, dengan penyebutan seperti ini ya. Contohnya 25 dengan lambang seperti itu disebutnya persen. Jadi dibaca 25%, lalu ada 50 jadi 50%, lalu ada 100 jadi dibaca 100%. Nah, di sini
untuk mengubah pecahan senilai atau menentukan pecahan senilai itu pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun angkanya berbeda. Contohnya ada 1/2, 2/4, 3/6, lalu 4/8. Semua ini pecahannya nilainya sama walaupun angkanya berbeda. Nah, cara membuat pecahan senilai, kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya 1/2 ya dikalikan 2/2. Ya 2/2 ini kan pembilang dan penyebutnya sama, 2/2. Lalu bisa juga 1/2 kali 3/3 jadi 3/6. Karena yang pokoknya 1/2. Lalu yang dikalikannya itu dengan angka yang sama. Contohnya seperti ini. Jadi 1/2 kali 4/4, 4/8. Jadi antara 2/4, 3/6 sama 4/8 itu satu nilai sama. Berikutnya yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Contohnya ada 12/8. Kita itu bisa menggunakan EPB dari 12 dan 8. Contohnya di sini ada 6 EPB-nya ya. Nah, berikutnya seperti apa? Nah, bagi pembilang dan penyebut tersebut dengan angka 6 yang hasil dari EPB dari 12 dan 8. Artinya 12 itu dan 18 sama-sama dibagi 6, yang dimana hasilnya 12 dibagi 6 2, lalu 18 dibagi 6 3. Hasil akhirnya jadi 12/18 sama dengan 2/3. Yang 2 itu dijadikan pembilang, yang 3-nya dijadikan penyebut. Berikutnya ada mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contohnya ada 11/4. 11/4 itu dianggap menjadi bagi. Langkahnya 11 dibagi 4 itu dapat 2, lalu sisanya 3. Tulis bilangan menjadi bilangan bulat untuk 2-nya, lalu 3-nya dijadikan pembilang, 4-nya tetap dijadikan penyebut. Maka hasilnya jadi 2 3/4. Berikutnya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Di sini lebih gampang. Contohnya ada 3 2/5. Langkahnya yaitu 3 kali 5 ditambah 2, 17. Terus cara penyimpanannya seperti apa? Yaitu 3 2/5. 5-nya itu tetap dijadikan penyebut. Lalu hasil 3 kali 5 tambah 2 yang 17 itu dijadikan pembilang. Jadi yang 5-nya itu tetap dijadikan penyebut. Rumusnya bilangan bulat kali penyebut lalu ditambah pembilang, hasilnya menjadi pembilang baru. Penyebut tetap tidak berubah, tidak bisa menjadi 17 atau 3 atau 5, tetap karena di awalnya 3 2/5, 2/5, 5 yang jadi penyebut itu tetap dijadikan penyebut. Oke, terima kasih. Kali ini saya sampai di sini dulu, nanti dilanjut oleh Bapak Ade Deni ya, Kak Ade Deni. Rekan saya sama dari UMC mahasiswa Muhammadiyah Cirebon ya. Terima kasih. Dari saya dilanjut oleh Bapak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kami akan membahas mengenai pecahan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Muhammad Rizal, maka saya ini akan melanjutkan pembahasan tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah membandingkan pecahan. Di mana membandingkan pecahan ini terdapat berbagai cara. Yang pertama itu adalah penyebutnya harus sama. Bandingkan pembilangnya 3/8 dengan 5/8. Ya. 5/8 itu lebih besar karena 5 itu lebih besar daripada 3. Yang kedua itu adalah pembilangnya harus sama. Bandingkan penyebutnya. Sekarang 3/4 dengan 3/8. Nah, 3/4 itu lebih besar karena penyebutnya itu lebih kecil dan nilainya lebih besar. Yang ketiga adalah cara yang mudah. Ingat, penyebut sama itu lihat pembilang. Kalau pembilangnya sama, maka lihat penyebut. Kalau penyebutnya kecil, berarti nilainya lebih besar.
Nah, yang kedua adalah penjumlahan penyebut sama. Jika penyebut sama, cukup jumlahkan pembilangnya saja. Contoh, di sini ada 2/7 ditambah 3/7. Nah, 2 dan 3 ini adalah pembilang. Sedangkan penyebutnya itu sama adalah 7. Maka cara kalian menjumlahkannya adalah cukup 2 ditambah 3/7. Maka hasilnya adalah 5/7. Yang kedua, penjumlah penyebut berbeda. Nah, contohnya adalah 1/2 ditambah 1/4. Nah, KPK penyebut 2 dan 4 itu adalah 4. Dari mana 4 ini? 4 ini adalah hasil bagi yang dimana bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 4. Ada selanjutnya adalah ubah dulu penyebutnya. Jadi penyebut ini harus sama dengan ini. Kita rubah dulu 1/2 itu menjadi 2/4. Sekarang kita punya 2 nih. Ada 2/4 ditambah 1/4. Penyebutnya sudah sama, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. 4 tinggal dipindahkan ke sebelah kanan. Selanjutnya adalah pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan dengan penyebut sama dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Contoh, nih ada 5/6 dikurang 2/6. Langkah penyelesaiannya adalah karena di sini sudah penyebutnya sama, maka tinggal dikurangkan saja. 5 dikurang 2 hasilnya 3. Nah, maka hasil akhirnya adalah 3/6. Nah, 3/6 ini bisa disederhanakan. Bagaimana caranya? Silakan tinggal dibagi dengan angka yang sama. Nah, kita coba bagi dengan angka 3. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Maka sederhana dari 3/6 itu adalah 1/2. Oke, ada contoh soal. Semangka dipotong menjadi 8 bagian. Andi memakan 3 bagian. Nah, tuliskan pecahannya. Nah, bagian yang dimakan Andi itu adalah 3. Sedangkan total seluruh bagian semangka adalah 8. Maka jawabannya adalah pecahan yang dimakan itu adalah pembilang. Sedangkan total seluruh bagian semangka itu adalah penyebut. Maka kalau bagian yang dimakan adalah pembilang, sedangkan total seluruh adalah penyebut, maka penulisannya adalah 3/8 bagian dari semangka. Soal kedua. Sederhanakan pecahan 8/12. FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Dari mana 4? 4 ini adalah angka yang bisa dibagi dengan 8, bisa juga dibagi dengan 12. 8 dibagi 4 hasilnya 2, dan 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Maka jawaban dari 8/12 adalah 2/3. Soal ketiga, hitung 3/9 ditambah 4/9. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, yaitu 9. Maka kita tinggal menjumlahkan saja 3 ditambah 4. Berapa hasilnya? Yaitu 7. Maka 3/9 ditambah 4/9 adalah 7/9.
Nah, sekarang hitunglah 1/3 ditambah 2/6. Di sini penyebutnya beda. Apa yang harus dilakukan? Yaitu samakan dulu penyebutnya. Di antara 3 dan 6, yang pertama mana yang paling besar? Yaitu angka 6. Nah, angka 6 ini bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi dengan 6. Nah, maka samakan penyebutnya itu kita ambil yang paling besar di sini, yaitu angka 6. 2/6 ditambah 2/6 hasilnya adalah 4/6. Nah, 4/6 ini bisa disederhanakan. Kita bagi dengan 2. 2 dibagi 4 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sekarang kita masuk ke dalam latihan soal pilihan ganda. Pecahan yang menunjukkan 5 bagian dari 8 bagian adalah yang mana? Ingat, 5 bagian dari 8 bagian. Berarti 5 ini adalah pembilang, 8 ini adalah penyebutnya. Maka lihat di antara A, B, C, dan D, mana yang 5 ini sebagai pembilang? Jawabannya adalah yang B. Sederhanakan 10 per 15. 10/15. Nah, kita ambil contoh lagi. 10/15 ini berapa kali berapa? Dan 15 ini berapa kali berapa? Kita ambil angkanya langsung adalah 5. 5 bagi 10 adalah 2. 15 bagi 5 adalah 3. Maka jawabannya adalah 2/3. Yang terakhir, hasil 2/5 ditambah 1/5 adalah, di sini penyebutnya sudah sama, yaitu angka 5. Maka tinggal ditambah saja, tinggal dijumlahkan saja. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Yaitu hasilnya 3/5, yaitu yang B. Sekarang kita masuk ke dalam latihan soal uraian. Ubah 15/4 menjadi pecahan campuran. Nah, kalau kita membicarakan pecahan campuran, maka ada 3 bagian. Yaitu ada bilangan sisa, ada pembilang, ada penyebut. Kita bagikan dulu 15 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya dekat ke 15? Itu 4 dikali 3. 4 kali 3 itu adalah 12. 12 ke 15 berapa kurangnya? Yaitu 3. Maka hasilnya adalah 3/4. Kedua, hitung 5/8 dikurang 2/8. Ini penyebutnya juga sama. Tinggal dikurangi saja. 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Maka 5/8 dikurang 2/8 hasilnya 3/8. Selanjutnya hitung 1/2 ditambah 2/4. Langkah pertama adalah samakan dulu penyebutnya. Kita ambil contoh 4. Di sini yang paling besar adalah 4. 4 bisa dibagi dengan 2, 4 juga bisa dibagi dengan 4. 1/2 itu kita rubah menjadi 2/4. Lalu 2/4 ditambah 2/4 adalah 4/4. Sedangkan 4/4 itu bisa disederhanakan, yaitu kalau 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Nah, ringkasannya adalah pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan dapat disederhanakan dengan FPB. Penjumlahan dan pengurangan itu samakan dulu penyebutnya.
Oke, baik, terima kasih. Matematika itu menjadi mudah jika kita sering berlatih. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum.